Terima kasih banyak, terima kasih. Saya tentunya sebagai anak ya, sebagai putra, kami merasa kehilangan sekali karena beliau ini tidak tidak mempunyai penyakit bawaan yang mengkhawatirkan gitu ya. Sehingga pada saat beliau kemarin terkena serangan jantung, lalu pada hari yang sama beliau pun dipanggil pulang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu untuk kami merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan gitu ya, karena suddenly kami harus kehilangan sosok orang tua yang tinggal satu ini gitu ya. Ibu kami tinggal satu karena ayah kami sudah pergi mendahului kita pada tahun 2000. Jadi beliau tinggal satu-satunya orang tua kami. Tetapi di sisi lain kami percaya bahwa semuanya sebagai umat percaya kami berjalan dengan harus berjalan dengan pengucapan syukur karena kami percaya bahwa semua ini dalam rencana Tuhan dan kita pasti diberikan Tuhan yang terbaik. Kalau ujian ini kami harus hadapi, Tuhan sudah tahu bahwa kami siap menghadapi ujian ini. Jadi kami sedih, tapi kami melihat bahwa beliau juga meninggalkan kami dalam keadaan yang tidak penyakitnya tidak berlarut-larut. Kami juga melihat beliau tidak dalam keadaan tersiksa gitu ya karena penyakitnya, dan kami merasa selama hidupnya almarhumah tuh tidak pernah mau menyusahkan anak-anaknya. Jadi ini mungkin juga salah satu wujud dari keinginan beliau untuk pergi meninggalkan kami itu dengan tidak menyusahkan kami gitu. Itu saja yang menguatkan kami sehingga kami bisa melewati masa-masa kesedihan seperti yang kami alami saat ini. Sempat ada firasat nggak sih Om? Bagaimana? Sempat ada firasat nggak sih Om sebelum meninggal? Nggak ada. Kami memang sangat dekat ya. Ibu dengan anak-anak, menantu, cucu menantu, dan juga dengan cicitnya. Kami sangat dekat. Pada saat beliau sesak napas dan dibawa ke rumah sakit, kami sekeluarga semuanya lengkap hadir ke rumah sakit untuk memberikan support bagi beliau. Rasanya tidak pernah ada firasat apa-apa gitu, tapi di saat setelah beliau melakukan kateterisasi, dimasukkan ke ICU, beliau masih sadar, kesadarannya penuh, dan beliau masih makan siang disuapi oleh salah satu cucunya, dan kebetulan istri saya masuk mengambil foto, beliau masih dada-dada dan ingin memberikan kesan bahwasanya beliau oke. Karena kami kan tidak bisa masuk ke ICU, jadi kami nunggu di ruang tunggu ICU. Nah, akhirnya setelah beliau pergi, kami baru tahu bahwa ternyata beliau tuh mengucapkan selamat perpisahan kayaknya ya, dengan dada-dada itu gitu, bahwa beliau sudah akan pergi gitu. Mungkin itu yang setelah kejadian ini menjadi firasat kami atau yang baru kami realize bahwa oh ternyata beliau itu dada-dada tuh mau pergi meninggalkan kita. Bang, sebelum Bagaimana? Mika tambah Yong mirip. Kenapa? Mika datang. Hadir, kita semua lengkap. Kita semuanya lengkap satu keluarga. Tapi Mika kan bisa dibilang tuh amat sangat dekat setelah kedua orang tuanya tidak Betul. ada, dekat banget sama beliau. Satu orang tuanya, bukan kedua orang. Satu orang tuanya sudah tidak ada, dan beliau terlihat dekat banget sama Mika. Itu sekarang Mika kondisi seperti apa sih Om? Mika tuh tinggal sama-sama dengan beliau di rumah ini. Mika dan ayahnya setelah ditinggal ibunya tinggal sama-sama dengan neneknya yang hari ini pergi meninggalkan kita. Nah, beliau sangat terpukul. Beliau itu sangat dekat dengan neneknya. Artinya Mika itu sangat dekat dengan neneknya almarhumah. Kasarnya tuh setiap kali turun tuh selalu Oma baik Mik, dan Mika, omanya juga sangat protektif terhadap Mika gitu ya. Kadang-kadang omanya suka ngeluh sama saya gitu. Kesian anak ini katanya. Udah kerja keras, sekolah juga sudah sedemikian tingginya gitu ya. Pengen deh ngomong sama Mika bahwa nikmati perjalanan ini. Itu pesan dari neneknya selalu ke saya untuk disampaikan ke Mika gitu. Nikmati semua proses ini, jangan juga terlalu banyak bekerja keras, nikmati hasil kerja kerasnya juga. untuk pertemuan terakhir sendiri kapan tuh? Dengan Mika? ibu saya. Oh, dengan Mika. Ya pasti setiap hari lah masih ketemu karena mereka tinggal satu rumah ya. Jadi hampir setiap hari lah ketemu. Kalau untuk abang sendiri terakhir ketemu? Saya terakhir ketemu adalah
sebelum hari di mana beliau masuk rumah sakit atau ditindak itu sampai akhirnya beliau meninggal, itu 2 hari sebelumnya kami masih ketemu. Tapi saya tuh praktisnya setiap hari selalu berkabar. Saya selalu menanyakan keadaan beliau seperti apa. Apa kabar Ma? Gitu, sehat Ma? Sehat. Gitu. Jadi secara mungkin tidak secara fisik kami sering ketemu, tetapi setiap hari pasti saya telepon untuk menyatakan kabarnya. Berapa lama Mama sempat menjalani perawatan? Perawatan di rumah sakit. Nggak ada. Jadi begitu dia beliau sesak napas, kita bawa ke rumah sakit, terus langsung kelihatan bahwa beliau ada penyumbatan, lalu ditindak, lalu ya itu prosesnya 1 hari itu. Akhirnya beliau dipanggil pada hari yang sama, beda jam aja gitu. Ada pesan khusus nggak sih Om dari almarhumah kepada anak dan cucu? Pesannya kalau dari saya itu merupakan warisan yang kami terima ya, anak cucu cicit, bahwasanya apa yang dilakukan itu sebetulnya adalah pesan-pesan. Apa yang dilakukan sampai beliau menutup mata itu adalah pesan-pesan yang atau warisan yang ditinggalkan beliau. Karena untuk kita warisan itu bukan harta kekayaan ya, tetapi nilai-nilai values dalam menjalankan kehidupan. Salah satunya misalnya kita harus selalu bersyukur apapun yang kita terima, meskipun masalah yang kita hadapi seperti saat ini. Makanya kami kuat menghadapi ini itu karena pesan-pesan beliau juga, bahwasanya apapun yang kita terima itu semua datangnya dari Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mencobai umatnya melebihi batas kemampuannya. Jadi apabila ada ujian itu, Tuhan udah tahu kemampuan kita mampu menerima ujian itu. Justru karena itu kita harus bersyukur karena kita masih diuji oleh Tuhan, berarti Tuhan masih memperhatikan kita. Nah, itu salah satu nilai-nilai yang ditinggalkan beliau kepada anak cucunya, cicitnya, dan itu yang kami selalu lakukan, dan kami berusaha juga meninggalkan nilai-nilai itu kepada keturunan kami selanjutnya. Jadi itu yang nilai-nilai itu yang banyak sekali diturunkan oleh beliau almarhum juga dengan ayah saya, dan juga Deva kepada Mika gitu ya, almarhum Deva. Om, sebelumnya ada rencana nggak sih? Kita kan nggak tahu nih, lebih dulu balik ke Yang Maha Kuasa. Tadinya kami memang sedang mempersiapkan pernikahan anak kami yang pertama ya. Kalau Tuhan berkenan semuanya dilakukan di bulan Mei gitu. Jadi kami sudah belanja bahan, sudah coba untuk pakaian dan lain sebagainya. Pada saat ibu saya meninggal itu, anak saya yang akan menikah itu sempat sedikit terpukul karena anak saya merasa bahwa kok Uma nggak sayang sama aku ya, aku udah mau menikah, kok aku pengennya Uma ada di sini gitu ya. Tapi saya mengatakan kepada anak saya bahwa Uma pengen lihat menyaksikan pernikahan kamu dengan almarhum Upa di atas, dan juga dengan Mama Dede, ibu dari Mika. Jadi kamu nggak perlu berkecil hati, saya bilang begitu. Bahwasanya Uma tetap bisa menyaksikan, malahan sekarang Uma senang menyaksikannya sama Upa di atas dan Mama Dede. Akhirnya terus anak saya mulai terhibur, malah sekarang anak saya justru sangat memperhatikan keadaan saya, karena kebetulan saya juga dengan pekerjaan ya, dan juga dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari saya banyak sekali menyita waktu saya, sehingga anak saya bilang kalau gitu papa harus sehat ya, nggak boleh sampai sakit-sakit gitu. Nah, itu salah satu juga nilai bahwasanya apa yang kita rencanakan itu rencana manusia. Tuhan yang menentukan segalanya. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, beli bahan, beli ini, beli itu, mempersiapkan segala. Tapi kalau Tuhan bilang Uma tidak bisa menyaksikan, ya artinya Uma akan dipanggil. Ya itu memang untuk kuasa Tuhan. Kita sebagai manusia yang menjalankannya nggak bisa berprotes atau segala macamnya. Jadi ya itu aja menurut saya yang namanya manusia ya. Tapi again saya bisa menerima anak-anak saya juga, khususnya yang akan menikah. Ada cucu saya juga yang mau adik cucu dari adik saya yang juga mau ulang tahun minggu depan. Mereka juga akhirnya orang tuanya juga dari cucu saya
ini juga agak terpukul juga, ya Oma udah pergi pada si Roma ulang tahun. Nah, tapi terus kami menyadarkan mereka juga bahwasanya Oma nggak pergi, Oma bisa terus sama-sama sama kita dari atas gitu. Sama Opa malah sekarang. Oke, Itulah Do. yang ada ya secara manusiawi ada penyesalan sedikit. Cuman kami terobati dengan nilai-nilai itu gitu ya. Doa untuk Mama. Kami tahu kami kehilangan, Mama tahu kami kehilangan Mama. Mama pergi dari kami atau tidak bersama-sama dengan kami lagi, tapi nilai-nilai atau Mama sendiri yang sudah Mama ajarkan itu selalu ada di hati kami. Kami akan meneruskannya bagi anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Kami sayang Mama, tapi Tuhan lebih sayang Mama. Kami ikhlas Mama pergi, kami rela Mama pergi meninggalkan kami, tapi kami percaya Mama sudah ada di tempat yang lebih indah daripada kami. Kami mohon tuntunannya dari atas, dan tentunya kami sayang Mama. Selamat tinggal Mama, sampai ketemu di surga. Terima kasih untuk semua yang udah Mama ajarkan ke kita. Love you, Ma.